Pernah kepikiran nggak, apa sih sebetulnya ilmu ekonomi itu? Kedengarannya rumit ya, padahal ilmu ini tuh deket banget sama kita. Ini soal gimana caranya kita mengambil keputusan terbaik dari semua pilihan yang ada di depan mata. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita langsung aja deh pakai sebuah skenario. Coba bayangin sejenak. Kamu dihadapkan pada satu pertanyaan yang nilainya katakanlah 500 juta rupiah. Pertanyaannya simpel aja. Kalau tiba-tiba, entah dari mana, ada uang 500 juta rupiah masuk ke rekening kamu, detik ini juga, mau kamu apain tuh uang? Pasti jawabannya macam-macam kan? Mungkin langsung kepikiran buat beli mobil baru yang udah lama diincer. Wajar banget sih, siapa juga yang nggak mau ya kan? Atau mungkin kamu tipe yang visioner, jadi uangnya dipakai buat modal bisnis. Wah, ini investasi buat masa depan nih. Atau jangan-jangan kamu tim main aman aja, masukin semua ke tabungan dulu. Pilihan yang bijak juga sih, nggak salah. Nah, apapun pilihan kamu tadi, proses mikir untung ruginya, nimbang-nimbang mana yang terbaik, itulah pada dasarnya ilmu ekonomi. Jadi ini bukan cuma soal duit, tapi soal cara kita ambil keputusan. Oke, dari contoh tadi sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih sebetulnya definisi ilmu yang tanpa sadar kita pakai tiap hari ini? Simpelnya gini, ekonomi itu ilmu tentang gimana caranya kita milih pas kita sadar kita nggak bisa dapatin semua yang kita mau. Anggap aja ini semacam peta buat kita hidup di dunia yang serba terbatas ini. Gini deh masalahnya, keinginan kita, manusia, itu kan nggak ada batasnya. Pengen ini, pengen itu. Tapi sumber daya kita, duit, waktu, tenaga, itu terbatas. Nah, ekonomi itu tugasnya jadi jembatan di antara keduanya. Bantu kita milih yang paling oke di tengah keterbatasan. Karena dia memaksa kita mikir rasional buat nentuin pilihan terbaik, ekonomi itu jadi kayak alat bantu yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan susah dalam hidup. Tapi, tentu ada bedanya. Kalau buat keputusan penting, kita kan nggak bisa cuma ngandelin perasaan. Kita butuh data, kita butuh analisis yang logis. Dan disinilah kerennya ekonomi. Dia bisa mengubah pertanyaan-pertanyaan rumit soal keuangan jadi sesuatu yang lebih jelas, kayak grafik, angka, atau diagram. Biar apa? Biar kita bisa nemuin jawaban terbaik. Mau itu buat urusan dompet pribadi, perusahaan, bahkan negara. Dan percaya deh, ilmu buat ngambil keputusan ini tuh udah tua banget umurnya. Yuk kita jalan-jalan singkat lihat sejarahnya, dari zaman barter sampai ke bank modern yang kompleks banget. Coba bayangin, jauh sebelum ada uang, orang-orang di Mesopotamia udah nabung di kuil dan dapat bukti berupa lempengan tanah liat. Terus, sekitar 600 sebelum Masehi di Lydia, muncullah koin resmi pertama di dunia. Lanjut ke zaman Romawi, para tentara itu dibayarnya pakai garam loh. Dari situlah muncul kata salarium yang jadi cikal bakal kata salary atau gaji. Dan puncaknya, di Florence, keluarga bankir kaya de Medici nunjukin ke dunia kalau menguasai perbankan itu artinya punya kekuatan politik yang luar biasa besar. Ini ngasih kita satu pelajaran penting dari sejarah. Siapapun yang mengendalikan ekonomi, dialah yang pegang kendali kekuasaan. Polanya selalu gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, masuk ke era modern, muncullah satu ide gila yang mengubah total cara kita mandang ekonomi. Idenya datang dari seorang filsuf legendaris, Adam Smith. Dengerin deh kutipannya yang terkenal ini. Smith bilang, kita bisa makan enak malam ini tuh bukan karena tukang daging atau tukang roti baik hati sama kita. Bukan, tapi karena mereka ngejar untungnya sendiri. Ajaibnya, kepentingan pribadi masing-masing orang ini kalau digabungin malah ngasilin sesuatu yang terbaik buat semua orang. Coba deh kita bandingin ya. Di sistem terencana, negara yang pusing mikirin, oke, kita butuh berapa kemeja tahun ini, terus mereka yang produksi. Ribet kan? Nah, kalau di sistem pasar, produsen ya bikin aja kemeja, nanti pembeli yang butuh bakal datang sendiri. Terus gimana ketemunya? Lewat harga. Harga inilah yang jadi mak comblang otomatis antara penjual dan pembeli. Konsep inilah yang super terkenal dengan sebutan tangan tak terlihat atau invisible hand. Sebuah ide yang revolusioner banget, pasar itu kalau dibiarin aja bisa ngatur dirinya sendiri buat mencapai hasil paling efisien buat semua orang tanpa perlu ada yang ngomandoin. Oke, terus apa hubungannya semua teori keren ini sama kamu, sama kita? Kenapa sih kita perlu ngerti hal-hal beginian dalam hidup kita sehari-hari? Coba kita mundur ke zaman dulu. Nasib ekonomi kamu itu udah kayak ditulis di batu dari lahir. Anak petani, ya bakal jadi petani. Titik. Susah banget buat keluar dari lingkaran itu. Yang miskin cenderung tetap miskin. Yang kaya, makin kaya. Tapi, hari ini ada satu hal yang jadi game changer-nya. Satu kunci yang bisa bongkar takdir itu.
Dan kunci itu adalah pendidikan. Gini, belajar ekonomi itu emang nggak otomatis bikin kamu jadi kaya raya besok pagi. Tapi, ilmu ini ngasih kamu senjata. Senjata buat apa? Buat memaksimalkan semua yang kamu punya, buat ngambil keputusan hidup yang lebih cerdas, dan yang paling penting, buat sadar kalau kita semua bisa menciptakan nilai baru lewat kerja keras dan kreativitas. Dari situlah kita bisa mendobrak batasan, entah itu batasan sosial ataupun ekonomi. Jadi, intinya begini. Ekonomi itu bukan cuma soal angka, grafik, atau uang. Jauh lebih besar dari itu. Ekonomi adalah alasan kenapa sebuah bangsa bisa maju, dan sekaligus alasan kenapa bangsa itu bisa hancur. Sebuah kekuatan dahsyat yang gak cuma ngebentuk dunia di sekitar kita, tapi juga ngebentuk nasib kita masing-masing.